Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya, Neng Azmi Fadilah, dari mahasiswa STIKOM Bandung dengan Prodi Manajemen Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pra UTS bagian 1 media literasi, yang mana semuanya telah saya rangkum dalam mind mapping ini. Ya, di sini saya mengambil sebuah buku Dale Carnegie, Petunjuk Menikmati Hidup dan Pekerjaan Anda. Nah, kita akan lihat pada bagian pertama buku ini yang akan menjelaskan tentang 7 cara memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Nah, dari ketujuh cara tersebut, salah satunya ialah temukan jati diri Anda dan jadilah dirimu sendiri. Dari pembahasan yang saya baca ini, ada beberapa tokoh yang telah mengemukakan dan merasakan hidup dengan menjadi diri sendiri setelah kehidupan yang sebelumnya berusaha dan menjadi diri orang lain. Nah, kita bisa ambil contoh dari tokoh-tokoh tersebut. Di antaranya ada Nyonya Edith. Dulu dia adalah seorang yang pemalu dan penuh perasaan, dan dia merasa lain dari yang lain. Dalam artian, dia amat kikuk dalam pergaulan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia sadar akan sikap itu yang dirasa gagal, hingga timbul kesadaran dalam dirinya saat mertuanya bercerita tentang bagaimana cara membesarkan anak-anaknya, yaitu apapun yang terjadi selalu menekankan agar anak-anaknya menjadi diri sendiri. Sejak saat itu, seluruh hidupnya Nyonya Edith berubah. Dan dari pengalaman tersebut dapat dipetik hikmahnya, bahwasanya apapun yang terjadi selalu jadilah dirimu sendiri. Kemudian ada juga tokoh bernama Paul Boynton yang menjadi direktur tenaga kerja pada sebuah perusahaan yang mengemukakan bahwa kesalahan terbesar dari seseorang yang melamar pekerjaan adalah tidak menjadi diri mereka sendiri. Alih-alih jujur apa adanya, mereka malah berusaha menjadi orang lain. Tokoh selanjutnya itu ada Kees Dalley. Dia adalah seorang anak supir yang ingin menjadi seorang penyanyi, namun dia merasa tidak percaya diri dengan fisiknya yang gigi merongos, terus mulut besar. Namun setelah dia bertemu dengan seseorang dan disadarkan oleh seseorang tersebut yang mengatakan bahwa bukannya gigimu dan pendengaran akan senang melihatmu tidak malu, dan bahkan bisa jadi gigi yang coba kamu sembunyikan itu mungkin bisa mendatangkan kemunjuran Anda. Nah, dari sejak itu, Kees Dalley mulai menuruti nasihat dari laki-laki tersebut dan mulai melupakan masalah giginya, hingga ia tenar sebagai artis film dan radio. Kemudian ada juga William James yang menyatakan bahwa rata-rata orang yang mengembangkan hanya 10% dari kemampuan mentalnya. Maksudnya ialah orang tersebut belum pernah menemukan dirinya sendiri. Manusia memiliki berbagai macam kemampuan, kekuatan, namun biasanya gagal untuk memanfaatkannya. Dan William James ini mengatakan bahwa kita sebenarnya memiliki kemampuan itu, namun janganlah membuang waktu dengan bersikap ragu. Kita harus meyakini bahwa hal menjadi diri sendiri adalah benar. Kita harus percaya terhadap kemampuan diri kita, bahwa ini bidang saya yang saya ketahui dari pengalaman yang saya alami. Nah, dari pengalaman tokoh-tokoh tersebut, kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya kita tidak perlu meniru orang lain dan berusaha menjadi orang lain, karena itu hanya akan menyiksa diri kita sendiri dengan berusaha menyesuaikan diri dengan orang lain yang mana hal itu memang tidak cocok untuk diri kita. Nah, maka dari itu, jadilah dirimu sendiri dan temukan kebahagiaanmu dengan caramu sendiri, bukan dengan berusaha menjadi orang lain. Dan janganlah pernah ragu dalam hal apapun, karena kita adalah kita yang sebelumnya belum pernah ada orang lain yang sama persis seperti kita. Maka dari itu, jadilah diri kita ada dengan versi kita sendiri. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Nah, setelah kita membaca buku dari Dale Carnegie ini, tentunya kita jadi lebih merasa bebas dengan mengapresiasikan diri kita sendiri tanpa harus menyiksa diri kita menjadi orang lain.
Dan bagi kita yang belum bisa menjadi diri sendiri serta masih merasa ragu dengan kemampuan yang kita miliki, tentu setelah membaca buku ini, setidaknya kita lebih bisa menyadari dari pengalaman para tokoh yang telah saya ceritakan tadi untuk bisa memotivasi serta mendorong kita untuk menjadi diri kita sendiri dengan versi kita, menjadikan hidup lebih bebas dan nyaman tanpa ada rasa beban. Setidaknya kita percaya bahwa terhadap kemampuan kita sendiri untuk bisa menjadi diri sendiri. Mungkin sekian presentasi hasil pra UTS media literasi bagian 1 ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.